kita jangan sampai mempermainkan rahmatnya Allah yang begitu luas, pengampunannya Allah begitu luas, sehingga kita memain-mainkan sikap kita dengan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam syariat Islam dianjurkan untuk kita berpegang kepada 3 perkara. Yang pertama adalah husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saja yang terjadi kepada kita jangan dinilai negatif. Oh, Allah murka saya. Oh, Allah hukum saya. Oh, Allah tak suka saya. Ini negatif, buruk sangka kepada Allah. Dan dia akan terkena disebabkan buruk sangkanya atas apa yang dia sangkakan kepada Allah. Bukan Allah nakkan dia kena musibah, tapi karena buruk sangka dia, maka dia kena musibah itu. Jadi kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang ditentukan oleh Allah, mesti ada hikmah yang baik yang kita tak tahu, yang Allah Maha tahu. Dalam hadis Qudsi, katanya, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Saya ini, kata Allah, akan berada pada prasangka hamba saya. Yakni diserahkan kepada prasangka hamba itu. Terpulang kepada hamba itu akan berprasangka apa? Kalau prasangkanya baik, dia akan dapat kebaikan. Kalau prasangkanya tidak baik, dia dapat tidak baik. Apa sebabnya? Prasangka dia. Kalau orang ada musibah di sini dan ada prasangka tidak baik, maka dia dapat perkara tak baik itu karena prasangkanya, bukan Allah yang akan memberikan perkara tidak baik. Yang kedua tentang baik sangka nih, kalau sudah didatangkan oleh Allah pergi ke Mekah, tampakkan oleh Allah rumahnya, Ka'bahnya, boleh sampai, boleh sehat, itu sebagai satu tanda Allah ingin memberikan kepada dia sudah sampai ke kota suci Mekah. Katanya at-taisir alamatul qabul. Kalau segala itu dimudahkan dalam ibadah sampai pun ke tempat itu tanda kabul seseorang. Ada yang pertama. Yang kedua adalah kita berpegang kepada konsep namanya konsep ar-raja. Konsep ar-raja ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap yang dimaksudkan adalah jangan sekali-kali kita melihat dosa kita lebih besar daripada maghfirahnya Allah, pengampunannya Allah dan rahmatnya Allah. Jadi sebesar apapun kita punya dosa, setinggi apapun kita punya maksiat, nak dibandingkan dengan ampunnya Allah, maafnya Allah, rahmatnya Allah, tak ada apa-apanya. Kita dalam hadis kalau dikatakan orang itu kalau buat dosa sampai setinggi gunung, setinggi langit pun akan diampunkan juga oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampunkan syirik saja. Yang lain daripada syirik, apa saja akan diampunkan oleh Allah dengan syarat-syarat taubat yang mesti dipenuhi oleh seseorang tadi. Yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau roja tadi berharap, maknanya kita lebih melihat besarnya rahmatnya Allah berbandingkan kita punya dosa dan silap maksiat. Kalau rasa takut ini, kita jangan sampai mempermainkan rahmatnya Allah yang begitu luas, pengampunannya Allah begitu luas, sehingga kita memain-mainkan sikap kita dengan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tak apa kita buat dosa, nanti Allah ampunkan. Ini dia memanfaatkan berharap kepada Allah dengan memain-mainkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita menyikapi rahmatnya Allah dengan kita leka, lewa, tak ambil serius dalam kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya keseimbangan antara rasa takut dan juga rasa berharap. Kalau kita melihat banyaknya dosa, kita tinggikan harapan kita kepada Allah untuk mendapatkan ampun. Kalau kita lebih banyak untuk merasa kita mesti dapat ampun dan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, imbangi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu diampunkan, kalau tidak macam mana? So dengan begitu ada keseimbangan dalam kita menyikapi kepada Allah dengan perasaan takut, berharap dan baik sangka kepada Allah. Allahu Akbar.